Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Pro kontra tentang rencana penundaan pemilu ini masih terus berlanjut. Banyak sekali yang pro saya yang kontra maksud saya dibandingkan dengan pro kalau lihat wacananya itu. Dan salah satunya ini yang mengingatkan kita wanti-wanti adalah penggiat HAM atau penggiat kemanusiaan dari Papua, Bung Natalius Pigai. Bung Natalius Pigai mengingatkan bahwa jangan sampai ini menjadi pintu masuk kudeta militer. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini dengan Bung Pigai. Halo Bung Pigai, apa kabar? Baik, selamat pagi. Iya. Kabarnya baik-baik. Bagaimana Bung? Kelihatannya segar. Ya, segar sekali. Oke. Tapi ini serius ya, peringatan Anda ini perlu diperhatikan. Gimana ya logikanya itu sehingga Anda mengkhawatirkan itu jadi pintu masuk kudeta itu? Oke, yang pertama begini, Bung Hersu, tidak banyak orang yang bisa mengerti aspek politik ya secara substansial. Kami ini kan sarjana ilmu politik, sudah belajar tentang pengantar ilmu politik, sistem politik, belajar tentang berbagai tatanan politik, termasuk perubahan, bagaimana mempertahankan, bagaimana menyerahkan dan merebut kekuasaan. Kemudian kita juga sudah mengikuti secara detik demi detik sejak perubahan pemerintah ya, waktu revolusi 98, kemudian perubahan ke Habibie, Gus Dur, Megawati, ya SBY sampai Jokowi. Jadi kalau kita keluarkan pernyataan itu ada ilmunya, tapi juga ada pengalaman yang kita ikuti. Kami ini kan sudah partisipan masuk ke dalam. Jadi bukan hanya penonton atau pengamat dari luar. Kalau ketika bicara tentang perubahan pemerintah kepemimpinan, itu satu ciri sebuah negara demokrasi. Ciri dari sebuah negara demokrasi itu adalah kepemimpinan periodik, ya, kepemimpinan periodik. Jadi ada periodisasi kepemimpinan, itu satu. Yang kedua adalah adanya sistem pemilihan. Jadi salah satu ciri dari, ada dua ciri utama di dalam demokrasi adalah ada periodisasi kepemimpinan, juga ada pemilihan, election. Itu fundament dasar utama daripada syarat sebagai sebuah nilai utama demokrasi. Ya. Oke. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang penundaan pemilu itu adalah di dalam konstitusi itu hal yang wajar. Ya, kalau penundaan pemilu itu normal. Tapi harus ada landasan perubahan penundaan pemilu, harus ada landasan normatif yang berlaku di seluruh dunia. Itu adalah apabila penundaan pemilu itu terjadi dalam situasi instabilitas nasional. Itu pertama. Kalau negara dalam keadaan tidak stabil dalam konteks politik, maka bisa memutuskan penundaan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penundaan pemilu itu bisa dilakukan kalau terjadi deadlock. Ya, deadlock di dalam konstitusi. Jadi ada persoalan serius di dalam konstitusi, problem konstitusi. Kalau
ada deadlock di dalam problem konstitusi, ya misalnya tidak bisa menemukan sebuah konstitusi yang mengantarkan terjadi perubahan demokrasi, terjadi pemilihan, maka bisa lakukan penundaan pemilu. Kalau aspek misalnya dari sisi dana, pendanaan itu nggak bisa. Karena kalau negara tidak mampu menyelenggarakan pemilu, maka bisa meminta bantuan negara-negara maju untuk mendorong demokrasi. Uang yang diparkir oleh negara-negara maju, Amerika, Eropa, bahkan sampai International Financial Support Institution, itu uang untuk demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial. Jadi kapan saja negara bisa meminta dana, apakah bantuan langsung atau loan, pinjaman. Jadi kalau faktor keuangan dan kondisi ekonomi itu tidak bisa dijadikan alasan, karena memang uang yang diparkir oleh negara-negara donor itu adalah uang demokrasi, untuk demokrasi. Sudah banyak contoh-contohnya ya? Iya, sudah banyak contoh-contoh. Karena itu argumentasi itu karena kondisi keuangan itu tidak mendasar. Kemudian karena coronavirus itu, kalau misalnya ketika emergency condition, misalnya 2020 di awal tahun, mungkin memang itu menciptakan sebuah situasi yang geger di seluruh dunia. Ya. Tapi kan ini kondisi coronavirus ini, situasi corona ini berlangsung sudah 2 tahun. Negara-negara lain sudah mengalami perubahan demokrasi, sistem sudah mengalami pemilihan, kepemimpinan di dalam situasi itu. Argumentasi itu juga tidak masuk. Dan faktanya, argumentasi karena faktanya tahun 2020 pilkada malah dilakukan, kan begitu waktu itu, Bung? Iya, 2020 pilkada sudah dilakukan di Indonesia. Kemudian nilai uang yang dikeluarkan dalam pilkada itu juga mendekati nilai uang yang akan dikeluarkan dalam pilpres. Jadi sebenarnya tidak terlalu problem di dalam konteks ini. Kemudian ada satu aspek yang mungkin semua orang tidak paham ya. Gini, namanya penunjukan, misalnya perpanjangan jabatan presiden, itu kalau perpanjangan itu hanya dikenal di dalam sistem birokrasi atau sistem penunjukan. Misalnya presiden menunjuk secara langsung tanpa pemilihan, misalnya Panglima TNI atau Kapolri. Itu presiden bisa memperpanjang dengan sebuah SK, keputusan, surat keputusan. Atau misalnya presiden melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk gubernur untuk penjabat 1 tahun, penjabat gubernur. Bisa diperpanjang jabatan penjabat gubernur 1 tahun kemudian karena ditunjuk oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Atau misalnya para bupati wali kota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, ya, itu bisa diperpanjang. Jadi kalau presiden di Indonesia itu dipilih melalui pemilihan presiden, pilpres, election, kemudian setelah election, kemudian lakukan amandemen konstitusi untuk menunjuk Jokowi. Enak banget. Logikanya apa? Emang dia orang paling hebat di dunia, paling spesial. Memang di dalam birokrasi itu, kalau untuk perpanjangan, ada juga misalnya Direktur Jenderal, umur 60 tahun. Dia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal dan pensiun umur 60 tahun. Kalau dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain,
maka bisa diperpanjang sampai 62 tahun. Tapi kalau ini seorang presiden yang dipilih melalui sebuah pemilihan, kemudian diperpanjang tanpa melalui pemilihan, itu nggak bisa. Ditunjuk langsung itu tidak bisa. Tidak bisa, tidak masuk. Jadi Presiden Jokowi secara konstitusional di Indonesia dipilih sejak 2019. Tanggal 20 Oktober dia diresmikan. Maka 20 Oktober 2024 adalah masa jabatan terakhir. Maka ketika terjadi perpanjangan amandemen konstitusi yang menegaskan perpanjangan, kata perpanjangan itu adalah ada perpendekan kemudian menyambung kontinuitas. Istilahnya adalah kontinuitas jabatan. Ada pendek, jabatan tertentu terbatas, kemudian ada kontinuitas kepemimpinan. Itu namanya, ini tidak ada kontinuitas. Itu yang pertama. Kemudian, oleh karena itu, maka ketika setelah tanggal 20 Oktober 2024, 21 Oktober 2024, detik Ya. 01 detik pertama 21 Oktober 2024. Presiden Jokowi sudah tidak disebut presiden, tapi mantan presiden. Ya. Maka pada saat itu, ketika memang di dalam sistem tata laksana pemerintahan dan politik Indonesia itu harus ada triumvirat. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Tapi mereka juga tanggal 24 atau tanggal 1. Ya. Ya, tanggal 21 Oktober detik 00 ya. 2024 masa jabatan juga berakhir. Ya. Maka posisi yang masih menjabat di dalam pemerintahan secara konstitusi tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Ya. Ini kekosongan dalam kepemimpinan. Maka saya mau sampaikan ini yang paling penting, saya sebagai orang Komnas HAM. Ya. Saya sebagai orang Komnas HAM, saya mau kasih tahu ini penting ini. Maka ketika terjadi kekosongan, maka ada dua. Konstitusi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghendaki ada dua. Membolehkan tapi dengan terukur. Satu, kudeta sipil. Yang kedua, kudeta militer. Asal tidak berdarah. Oke, gimana itu penjelasannya itu? Penjelasannya asal tidak berdarah. Jadi di dalam petunjuk guideline tentang election and human rights ya tahun 1991 itu ada kurang lebih 6 unsur. Yang pertama adalah right to vote, yang kedua right to take a part of government. Hak pertama itu hak pemilih, yang kedua itu hak untuk dipilih, yang ketiga itu free and fair election, ya pemilu yang penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Yang keempat adalah tidak melakukan tindakan kejahatan, money politics dan lain. Lalu yang berikut itu adalah announcement atau state in emergency atau kudeta. Jadi keenam ini di dalam aturan PBB ini yang saya ngomongin, bukan menurut Natalius. Aturan PBB menyatakan state in emergency boleh, kudeta boleh. Tetapi pertanyaannya, ya siapa yang berhak mengeluarkan state in emergency? Presiden. Pada saat itu presiden sudah tidak ada. Maka yang memungkinkan adalah kudeta sipil atau kudeta militer. Tapi ada langkah-langkahnya. Setelah lakukan kudeta sipil dan militer, ini aturannya, bukan saya ngomong sendirian. Setelah lakukan kudeta sipil dan militer, itu
kudeta yang dimaksud itu untuk proses peralihan. Ya. Maka menentukan batas waktu peralihan dengan menyiapkan penyelenggaraan pemilu, pemilihan presiden. Bisa dilakukan langsung dipimpin oleh pimpinan sipil tersebut yang merebut kekuasaan, bisa dilakukan oleh pimpinan militer yang merebut kekuasaan, bisa juga pimpinan sipil atau militer menyerahkan kepada kelompok prominent, orang-orang unggul untuk mempersiapkan panitia untuk menyelenggarakan. Atau gini, salah satu contoh, ini konsep pribadi saya. Kalau terjadi deadlock seperti ini, nunjuk aja gubernur yang paling tua di Indonesia. Jadi Dewan Gubernur dari Sabang 34 gubernur milih gubernur tertua, nanti dia yang pimpin untuk menyiapkan peralihan. Itu usulan saya. Ya. Tapi kan dalam kasus Jadi, Indonesia ini, Bung Pigai, kan nanti pada tanggal akan ada perpanjangan, banyak PLT, gubernurnya juga banyak di PLT kan, itu kan jadi problem juga itu nantinya. Iya, tapi gini, ada gubernur yang setiap 5 tahunan diperpanjang sampai seumur hidup. Mungkin mereka termasuk yang paling tertua. Misalnya Sri Sultan. Ini kan, tapi kan ini kan satu usulan. Karena itulah maka saya meminta hati-hati kata-kata perpanjangan. Ini saya ingatkan kepada ketua-ketua umum partai politik. Hati-hati kata perpanjangan. Karena kata perpanjangan itu akan meninggalkan kekosongan kepemimpinan dan berpotensi diambil alih oleh sipil yang hebat maupun juga militer yang hebat. Kita tidak mau itu. Saya tidak mau. Tetapi PBB nanti gini, dia biasa kontrol. Kalau terjadi kudeta berdarah, dia marah. Tapi biasanya dia dukung untuk proses peralihan dengan baik, begitu. Karena memang aturan PBB boleh. Jadi kalau ingin apa yang didengungkan oleh ketua umum partai politik, saya tidak mau bicara tentang aspek individu mereka karena elektabilitas rendah kah, partainya juga goncang kah, saya atau mungkin posisi nyaman sehingga mungkin ketika yang mereka trial error mereka ini mereka bisa bertahan sekian lama begitu. Atau saya tidak mau masuk, ada kasus hukum kan gitu, ada spekulasi juga kasus hukum di antara mereka gitu ya. Saya tidak mau masuk ke arah itu, tetapi lebih kepada dalam konteks right and election, hak asasi manusia dan pemilihan dan demokrasi yang saya bicara ini based on berdasarkan kepada prinsip dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itulah maka hati-hati menyatakan perpanjangan. Dan setelah saya naikkan Twitter kurang lebih 6 hari lalu, kan Yusril muncul juga kan. Yusril juga menyatakan itu setelah 3 hari loh. 3 hari setelah saya keluarkan pernyataan saya. Boleh cek di Twitter saya. Saya bilang ini pintu masuk kudeta. Yusril kan juga menyatakan hal yang sama karena presiden tidak sah pada posisi itu. Ya, untuk itu Pak Jokowi, para pendukung jangan menganggap perpanjangan itu sah. Jangan sampai itu justru mempersulit posisi Pak Jokowi. Andaikan setelah dianggap perpanjangan sah, nanti siapa yang legal? Andaikan rakyat sudah marah, kemudian meminta mereka koalisi dengan militer untuk melakukan pemilihan, internasional memilih siapa? Seorang individu yang inkonstitusional, atau internasional memilih oknum atau pimpinan yang didukung oleh rakyat. Saya mau ingin sampaikan bahwa ya sekarang Budiman Sujatmiko, Denny Siregar, Ade Armando, PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, pendukung Jokowi sudah mulai juga marah soal itu.
Apakah 2024 itu Pak Jokowi punya masa yang kuat? Hari ini pendukung-pendukung aja tidak suka perpanjangan. Jadi oposisi pasti lawan. Tetapi pendukung Pak Jokowi juga sebagian besar sudah mulai berteriak. Bahkan Ibu Mega sudah mengatakan hal yang sama. Oleh karena itu, jangan exercise, jangan trial and error. Jangan dicoba-coba. Normal saja, saya pikir tangga Jokowi menjadi presiden 2 periode, itu blessing, rahmat dari Tuhan, Allah. Terima aja ini, menyiapkan kepemimpinan yang berikutnya. Nggak usah exercise. Saya khawatir begitu terjadi peralihan, malah dikhawatirkan bukan hanya sekedar demokrasi, sekedar politik, sekedar aspek-aspek yang lain yang dituntut oleh publik, tapi aspek-aspek ya pengalaman Pak Harto dengan anak-anaknya, terutama Tommy, nah, ya harus menjadi salah satu landasan pelajaran. Karena kita hidup itu based on experiences. Jadi harus berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sama meskipun orangnya berbeda. Gitu. Jadi ini semacam peringatan, jangan sampai Pak Jokowi ini masuk dalam jebakan Batman lah gitu kalau orang menyebutnya ya. Ya, saya khawatir gini. Bagi Pak Jokowi kan oke-oke aja. Dia trial and sedang uji coba. Oke. Tetapi dalam uji coba itu ada sekelompok orang yang memantapkan untuk mendorong adanya deadlock dalam konstitusi dan demokrasi. Di dalam suasana begini, posisi Jokowi sudah tidak punya ruang di dalam pemerintahan tanggal 21 Oktober 2024. Dia tidak punya legasi kepemimpinan pun tidak ada. Dia bukan juga orang kuat, dia bukan ketua umum partai. Bagaimana dia bisa menyatakan saya masih presiden? Nggak bisa. Jam 12 teng-teng tanggal 20 sudah selesai. Nah, ini yang harus cermat dan hati-hati. Kemudian yang kedua, orang bicara tentang 3 periode. Ini bukan persoalan 3 periode. Kalau 3 periode itu sangat subjektif. Konstitusi itu dirancang untuk kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Bukan subjektif individu seorang. Kalau tidak 3 periode itu cenderung subjektif individu seseorang. Berarti 3 periode itu orientasinya adalah meminta Pak Jokowi untuk menjabat 3 periode. Mana ada konstitusi negara, amandemen undang-undang, dilakukan perubahan untuk hanya demi kepentingan satu orang. Logikanya apa? Pro bono publico. Pro bono publico untuk kepentingan banyak orang. Bukan kepentingan individu. Karena itu ketika bicara tentang frasa 3 periode, frasa 3 periode itu frasa yang hanya ruang lingkupnya terbatas pada seorang presiden yang saat ini menjabat. Nah, kalau dibandingkan dengan Pak Harto memang 5 periode, tapi tidak pernah bicara tentang 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode. Normal saja pemilihan 5 tahunan. Kalau pemilihan 5 tahunan, istilah pemilihan 5 tahunan, setelah menjabat 2 periode, boleh diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Itu tidak masalah. Silakan aja kalau mau ingin supaya tidak terbatas pada 2 periode. Mau lakukan hanya terbatas periode berikutnya adalah undang-undang dirubah untuk 1 periode 5 tahunan. Mau 4 tahunan, mau 5 tahunan, atau mau 10 tahunan, ya tidak masalah. Itu, tetapi tidak pakai frasa 3 periode.
Nah, ketika bicara tentang 3 periode, maka Pak Jokowi menjadi warga negara biasa. Warga negara biasa yang ya harus didukung oleh partai politik. Kalau mau maju, SBY juga bisa maju. Ibu Mega juga bisa maju. Atau Pak Hersu juga bisa maju. Jadi ya dia harus didukung oleh partai politik. Dia harus juga daftarkan, membentuk tim sukses sebagai warga negara biasa. Semacam itu tidak apa-apa, tapi kalau pakai istilah 3 periode, maka itu inkonstitusional, lebih subjektif, lebih untuk mengarahkan perubahan konstitusi untuk individu. Kalau itu yang terjadi, maka yang menangis siapa? BPU PKI yang menangis, Soekarno yang menangis, Hatta yang menangis, Yamin, Muhammad Yamin yang menangis, karena mereka rancang konstitusi itu bukan untuk individu seseorang. Wong anak kandung Megawati aja mereka tidak buatkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu untuk buat keturunannya. Buat seluruh warga negara Indonesia, Sabang sampai Merauke. Semua orang, semua suku. Karena itu ketika terjadi perubahan, maka perubahan untuk konstitusi untuk kepentingan seseorang, maka itu sudah membypass demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial. Dan itu tidak sesuai jiwa konstitusi, perubahan konstitusi sesungguhnya, di mana perubahan konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau golongan. Nah, kalau melihat kondisi kebatinannya Pak Jokowi, pembacaan Anda ini, karena sampai sekarang, setidaknya setelah ini bergulir beberapa hari, belum ada statement apapun dari Pak Jokowi. Sebenarnya Anda membaca ini, apakah ini ada upaya orang dari sekitar Pak Jokowi atau kepentingan-kepentingan di belakang Pak Jokowi, atau sebenarnya Pak Jokowi juga bagian dari proses menggulir penundaan pemilu ini? Ada dua sudut pandang yang harus dilihat ya. Ada 3 lah menurut saya. Yang pertama itu bisa didorong 4 ya. Pertama bisa didorong oleh keinginan kelompok pendukung. Biasanya kelompok pendukung itu otaknya kurang cerdas, kurang pintar, sehingga mengusulkan perpanjangan. Kemudian yang kedua, kelompok oligarki yang dapat keuntungan. Juga otaknya kurang cerdas dan kurang pintar, karena disebut perpanjangan. Lalu yang ketiga, partai-partai politik dan para menteri juga menyatakan otaknya tidak cerdas dan pintar karena perpanjangan. Nah, kemudian yang keempat bisa saja dari Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi sendiri itu lebih ke subjektivitas. Saya tidak menyatakan tidak cerdas dan pintar, tapi lebih ke subjektivitas. Karena itulah maka ya ketika bicara tentang perpanjangan ini, kita bisa, bagi kami yang mengerti tentang ilmu politik, kami sudah bisa berkesimpulan bahwa yang melingkupi Pak Jokowi itu ya mohon maaf ya kemampuan kompetensinya ya pengetahuannya itu ya biasa-biasa aja. Maaf aja, mohon maaf ini. Saya jujur aja, kok mengusulkan sesuatu yang nggak bisa itu loh. Air menjadi batu kan nggak bisa, Pak. Kecuali kalau orang menyatakan bahwa jabatan presiden boleh lebih dari 2 periode. Kalau itu profesional orang yang mengerti. Ya, tidak mengacu pada satu individu tertentu gitulah ya. Iya. Lebih dari 2 boleh lebih dari 2 periode. Kalau orang cerdas begitu, boleh lebih dari 2 periode. Oke. Jadi seperti kami yang paham ini sebenarnya kami tertawa juga sama mereka yang mengusulkan ini.
Oke. Mohon maaf aja. Kok bisa kapasitasnya sampai sebegitu gitu. Iya. Oke. Ya, mohon maaf ya. Ini saya sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya. Tapi ya ini Natalis kan ya bolehlah Anda boleh tahu siapa Natalis. Ya, kemampuan kita kan mohon maaf kami hanya tidak dapat kesempatan aja kelola negara. Kita bisa ngajarin mereka semua. Oke. Iya betul. Ya, oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ini dengan wacana ini dan Ya. apa strong message yang Anda ingin sampaikan? Jadi kalau saya sederhana aja, saya tidak pernah benci Pak Jokowi. Pak Jokowi nolak aja. Ya, dia blessing kok 10 tahun aja udah cukup. Saya kalau mau ingin mungkin tidak suka sama Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi ambil aja. Di sana pasti deadlock kok. Ya, gitu. Ya, tapi karena saya sayang sama Pak Jokowi lebih baik langsung aja menyatakan tegas tolak. Jelas itu. Ya, Karena kalau tidak menyatakan tolak, maka satu, ya kecurigaan publik atau partai tertentu yang menyatakan ya, itu maunya beliau kok. Nah, itu bisa jadi pembenaran. Begitu, Bro. Oke, baik, terima kasih. Cukup clear gagasan dari Bung Natalis Pigai. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan liburannya, Bung. Bukan liburan, ada pekerjaan. Oh, ada pekerjaan. Okay. Kalau yang menjabat di pemerintahan, pekerjaannya di pemerintahan, di kantor. Ya. Kalau kami di lapangan, berkebun, bekerja, memancing ikan. Karena itu jangan sering marah kalau kita menggunakan sesuatu barang yang cukup lumayan karena kami atas kerja keras. Kami tahu diri sehingga kami kerja keras. Tidak nyuri, tidak bohong, tidak menipu, tidak merampok. Ya, karena ini kita di lapangan, kebun. Ya. Oke, terima kasih Bung Natalis Pigai sekali lagi. Terima kasih. Makasih. Yuk. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan aktivis kemanusiaan dari Papua, Bung Natalis Pigai. Saya Hasbunur Arif dari Forum News Network mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.